Ini cari gara-gara panitia ini kayaknya. Ini gak ada perjanjian gini loh ya, saya juga gak masuk dalam FEM kan, gak ada undangan kan. Berarti yaudah saya duduk lagi aja ya. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal saya ya, tadi fotonya udah bolak-balik nampang, berarti saya udah gak perlu kenalan lagi ya. Saya suaminya Bunda Lala ya. Kebetulan profesi saya itu adalah sebagai wira swasta, sambilannya sebagai anggota Polri. Balik ya. Jadi gini, tadi Bunda banyak bercerita terkait dengan apa? Winning mindset ya, winning mindset. Kalau kita mau berhasil dalam bisnis ini. Tapi tahu nggak apa yang paling penting dari winning mindset itu? Yaitu Anda harus mempunyai circumstances yang pas. Anda harus mempunyai lingkungan yang tepat. Anda harus mempunyai lingkungan yang membangun. Anda harus mempunyai lingkungan yang terus membuat diri Anda mau bertumbuh semakin baik, semakin baik, semakin baik lagi. Itu yang paling tidak bisa dilupakan atau tidak bisa diabaikan selain dari winning mindset yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Lala. Kenapa saya bilang seperti itu, Bapak Ibu? Pertama kali Bunda Lala join bisnis ini, saya tidak percaya bahwa MCI bisa membawa saya pada titik terjauh sampai saat ini. Saya tidak percaya. Bahkan saat itu, mungkin kalau ada yang tahu kisah saya di VS, saya sudah sampaikan. Saat itu saya bilang sama Bunda Lala, kamu hati-hati loh, jangan-jangan kamu korban penipuan loh, saya bilang. Ini jangan-jangan bukan bisnis loh, jangan-jangan ini money game loh, permainan duit loh. Kenapa? Waktu itu saya di Medan, jabatan saya Kasat Serse di Langkat. Saya menjabat sebagai Kasat Reskrim di Langkat. Bunda ini tiba-tiba kenal dengan upline-nya itu ya di Kalimantan, kemudian ditawari nano spray. Itu baru 3 bulan, tiba-tiba Bunda sampaikan ke saya kalau dia mau berangkat ke waktu itu ke Hong Kong. Bayangkan 3 bulan dia sudah dapat reward berangkat ke Hong Kong. Saya bilang, kamu yang bener ini, saya bilang. Jangan-jangan nanti di sana diculik orang nggak pulang ke Indonesia, saya bilang. Awas kamu ini, saya bilang. Gak ada nih, gak bener ini. Masa ya 3 bulan ada orang bisnis bisa langsung berangkat ke Hong Kong, saya bilang. Nah terus akhirnya, oke, sekarang gini syaratnya, ya. Kalau sama upline, ya Bunda Sinta yang ada di Kalimantan, saya izinkan kamu untuk berangkat. Tapi syaratnya harus sama upline ya, sama Bunda Sinta ya. Kalau nggak sama upline, saya nggak izinkan kamu berangkat sendirian. Kamu nggak kenal siapa-siapa, diam saya kamu nggak pernah ketemu dengan leadernya, kamu juga nggak pernah kenal dengan orang-orangnya. Selama ini kamu hanya jalan melalui online, tapi bisa dapat reward berangkat ke Hong Kong, bayangkan. Waktu itu saya masih skeptis, jujur. Saya bilang, nanti pasti dia kapok sendiri nih, gue bilang. Bosen sendiri dia nih, gue bilang. Gak percaya lah, ya kan? Mana ada bisnis hari gini tiba-tiba 3 bulan berangkat ke Hong Kong, ya kan? Sampai kemudian pulanglah dia ke Indonesia. Di Indonesia tuh ceritanya, pokoknya, ya tau nggak begini. Kita dilayanin betul, kita diservis banget, servisnya semua bintang 5 semua katanya. Pokoknya kita itu cuma ibaratnya kita cuma bawa koper aja lah. Koper aja begitu udah ada yang ngurusin, bawa diri aja. Tiba-tiba sudah waktunya makan, waktunya jalan-jalan. Saya bilang, semangat benar nih cerita, saya bilang. Kena tipu lagi dia. Saya udah yakin dia kena tipu ini, saya bilang. Udah kena pelet apa ini sama MCI waktu itu, ya. Kemudian bulan ke-6 tiba-tiba dia bilang ke saya, ya mau umroh nggak, katanya. Ini ketipu yang mana lagi nih, saya bilang ini. Kok kemarin udah berangkat ke Hong Kong 3 bulan, ini 6 bulan langsung ajak umroh, coba bayangin. Bareng lagi, berdua lagi sama ibu, ya kan. Waduh, saya bilang, ini benar nih, kita berangkat umroh, gue bilang. Saya aja mikir mau nabung buat umroh aja nggak bakal kumpul-kumpul, ya kan. Karena jabatan juga ya masih
medium manager, kemudian saya juga penghasilan ya gaji polisi tahulah berapa. Waktu itu belum ada tunjangan kinerja, ya kan? Belum ada tunjin. Kalau yang istri si polisi mungkin tahu begitu berharganya yang namanya tunjangan kinerja, remunerasi itu lebih berharga sekarang. Karena jumlahnya bisa lebih besar daripada gaji. Tapi saya waktu itu belum ada. Boro-boro mau nabung, kan gitu. Kemudian saya bilang, oke, saya akan buktikan bahwa kamu ini kena tipu ini yang sekarang ya. Saya mau ketemu sama orang-orangnya. Saya mau lihat bener nggak sih MCA ini, betul nggak sih kalau memang dia adalah bisnis memang MLM yang baik, produk yang berkualitas. Saya tidak percaya pada saat itu. Berangkatlah saya umroh, ya, berangkat umroh dan wah, masya Allah luar biasa. Saya sampai merinding. Saya masih mengingat momen saya pada saat saya umroh pertama kali. Saya melihat Ka'bah, kemudian saya begitu diservis oleh leader-leader MCI, saya mendapatkan pelayanan bintang 5, dan kemudian saya bertemu dengan circumstances tadi yang saya bilang, lingkungan yang vibes-nya positif semua. Dan di MCI itu tidak ada bahasa sombong-sombongan. Hari ini kita ketemu sama leader-leader itu bareng-bareng sama kita umroh, itu saling nyapa. Itu yang sudah 2 tahun gabung, yang sudah 1 tahun gabung, yang sudah levelnya juga sudah di atas kita, yang kita juga tahu bahwa income-nya, pendapatannya itu berkali-kali lipat dari kita. Tapi begitu humble-nya itu, Pak Rosid apa kabar? Bunda Lala apa kabar? Saya bilang, ini kok kayak SKSD nih, saya bilang, mau nipu saya kah ini saya bilang. Memang otaknya polisi itu gitu memang, kalau aja tahu otaknya negatif terus ya kan. Kenapa? Karena saya terbiasa hidup di reskrim yang selalu mencurigai orang yang tidak pantas dicurigai, saya curigai. Gitu. Memang itu hidup saya di situ, gitu. Pola mindset saya memang saya atur seperti itu, gitu. Saya curiga terus, mau ngapain yang baik-baik sama saya. Tapi begitu umroh itu ternyata meruntuhkan yang selama ini ada di mindset saya. Ya, saya menemukan lingkungan yang luar biasa. Saya bertemu dengan leader-leader yang luar biasa. Saya bertemu dengan teman-teman member MCI yang luar biasa. Vibes-nya itu positif, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Pak Rosid itu cuma ngerasain apa istilahnya pasif income dari Bunda Lala aja katanya. Jangan salah, saya juga jalan, Bapak Ibu. Keren. Tahu nggak? Saya itu gabung sama istri saya beli 7 paket langsung di saya tipu sama istri saya, sama Bunda Lala. Kenapa? Saya punya keyakinan pada saat umroh itu, saya punya keyakinan. Saya bilang, saya belum pernah menemukan bisnis yang seperti ini. Kalau bicara masalah MLM, ya, saya sudah banyak beberapa kali bergabung atau mencoba bergabung atau mencoba jalan dengan yang lain. Tapi saya tidak pernah menemukan vibes yang seperti ini. Positive thinkingnya, semangat kekeluargaannya, baiknya, semuanya, mindsetnya, ini saya temukan semua di sini.